Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 5C yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 Agustus 2020, alhamdulillah kita bisa melakukan pembelajaran daring kembali. Untuk hari ini seperti yang Ibu bilang, Ibu akan membahas per mapel perharinya. Nah, untuk hari ini akan kita bahas mapel IPA. Ibu mohon kepada kalian untuk perhatikan dengan baik PowerPoint-nya dan dengarkan atau simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Oke, sebelumnya Ibu ingatkan dahulu agar kalian selalu berzikir pagi, sholat duhanya dijaga, dan doa mau belajar. Udah siap ya semuanya ya? Kita mulai ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai organ pernapasan pada hewan dan manusia. Oke, yang pertama, di sini Ibu akan mengelompokkan hewan ya. Di sini akan Ibu bagi menjadi 7 kelompok hewan. Yang pertama adalah kelompok reptil, yang kedua kelompok mamalia, yang ketiga kelompok unggas, yang keempat adalah kelompok amfibi, yang kelima ikan, 6 adalah cacing, dan yang ketujuh adalah serangga. Oke, yang pertama akan kita bahas dahulu mengenai reptil. Kalau kalian mendengar kata reptil, apa sih itu reptil? Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Jadi kata kuncinya adalah reptil, hewan yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Selanjutnya di sini akan Ibu berikan beberapa contoh hewan yang termasuk ke dalam jenis reptil. Yang pertama adalah, nah ini gambar apa yuk kira-kira? Ini adalah kura-kura. Lalu yang kedua adalah buaya, dan yang terakhir adalah kadal. Betul sekali. Selanjutnya, apa sih alat pernafasan pada reptil? Alat pernapasan pada reptil adalah menggunakan paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelompok hewan mamalia. Kalau kalian mendengar kata mamalia, apa ya itu mamalia? Mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu. Nah, jika di betina pada hewan mamalia menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Lalu ciri-cirinya juga ada rambut pada hewan mamalia dan tubuhnya itu endoterm atau berdarah panas, kebalikan dari reptil. Kalau reptil berdarah dingin, mamalia berdarah panas. Selanjutnya adalah contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam mamalia. Nah, di sini Ibu akan bagi menjadi 2 ya. Mamalia laut dan mamalia darat. Untuk mamalia laut yang pertama adalah paus, yang kedua adalah lumba-lumba. Nah, untuk daratnya Ibu berikan contoh di sini adalah yang pertama sapi. Lalu yang kedua adalah jerapah. Dan ini tentunya hanya beberapa contoh, masih banyak yang lain ya. Kalau kalian mau tahu, coba dicari-cari lagi dari sumber yang lain. Bisa lewat Google. Ini Ibu hanya berikan beberapa contoh saja. Lalu selanjutnya alat pernapasan pada hewan mamalia menggunakan paru-paru, betul sekali. Selanjutnya kita akan bahas unggas. Nah, unggas itu apa sih? Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya. Nah, contohnya itu ada burung, ayam, dan lain-lain. Nah, apa sih alat pernapasan pada unggas? Alat pernapasan pada unggas juga menggunakan paru-paru. Selanjutnya, kelompok hewan amfibi. Nah, kalian pasti sudah tahu ya amfibi itu apa? Amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di 2 alam
alam, itu darat dan air. Contohnya di sini bukan berikan dua, yaitu yang pertama katak dan yang kedua adalah salamander. Nih contohnya. Selanjutnya, apa sih alat pernafasan pada hewan amfibi? Nah, hewan-hewan pada amfibi menggunakan alat berupa paru-paru dan kulit. Selanjutnya, jenis ikan-ikanan. Nah, alat pernapasan pada ikan menggunakan insang, betul sekali. Pasti sudah pada tahu ya. Selanjutnya adalah cacing. Cacing menggunakan apa kira-kira? Betul, yaitu menggunakan permukaan kulit. Dan terakhir, jenis hewan serangga. Alat pernapasan pada serangga siapa yang tahu? Ya, coba siapa? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah trakea. Selanjutnya, kita akan membahas pernapasan pada manusia. Nah, pernapasan pada manusia akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah lewat hidung, lalu dari hidung melewati tenggorokan, dan terakhir adalah paru-paru. Nah, pertama kita akan membahas hidung dahulu. Untuk hidung, udara yang masuk ke dalam hidung akan diproses menjadi 3 tahap. Yang pertama, penyaringan udara. Yang kedua, penghangatan udara, dan yang terakhir adalah pengaturan kelembapan udara. Oke, selanjutnya yaitu tenggorokan. Nah, pada tenggorokan ada 4 tahap di sini. Yang pertama adalah faring. Apa sih itu faring? Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernapasan. Nah, ini jadi nanti setelah faring ada pembagian menjadi 2 ya, saluran makanan dan udara pernapasan. Selanjutnya adalah trakea. Apa itu trakea? Trakea adalah batang tenggorokan. Nah, ini adalah saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Selanjutnya adalah laring. Laring itu adalah pangkalnya, pangkal tenggorokan, ya. Nah, ini adalah fungsinya menghubungkan faring dengan trakea. Nah, jadi faring yang tadi dengan trakea yang tadi dihubungkan oleh laring. Pada pangkal tenggorokan ini terdapat katup yang disebut epiglotis, ya. Oke, selanjutnya adalah bronkus. Apa itu bronkus? Nah, bronkus itu adalah cabang dari trakea. Nah, tadi kan ada trakea. Nah, ini adalah cabangnya yang di bawahnya lagi. Ini merupakan cabang trakea yang menuju ke paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas paru-paru. Nah, bagaimana sih cara kerja paru-paru? Yang pertama, cara kerjanya adalah oksigen yang dihirup dari hidung tadi masuk ke alveolus akan diserap darah, ya. Alveolus itu apa sih? Alveolus itu adalah kantong udara. Jadi, oksigen yang udah dihirup masuk ke kantong udara akan diserap oleh darah. Lalu kerjanya yang kedua adalah darah yang tadi menjadi kaya akan oksigen. Nah, selain oksigen, darah yang banyak mengandung karbon dioksida meresap juga ke alveolus. Jadi bukan oksigen saja, tapi karbon dioksida juga. Lalu selanjutnya, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadi di kantong udara atau alveolus. Jadi pertukarannya itu terjadi di alveolus. Lalu yang keempat, darah membawa oksigen ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh kita. Dan yang terakhir, gas karbon dioksida keluar dari darah masuk ke saluran pernapasan untuk dikeluarkan saat mengembuskan nafas. Nah, oke, selanjutnya
Di sini ada proses pernapasan. Proses pernapasan akan dibagi menjadi 2 jenis ya. Yang pertama adalah inspirasi kita sebutnya. Nah, inspirasi ini adalah proses menghirup udara. Lalu yang kedua, ekspirasi. Ekspirasi kebalikan dari inspirasi, yaitu proses menghembuskan udara. Ingat kata kuncinya in itu masuk, berarti menghirupkan udara. X itu keluar, berarti menghembuskan udara, mengeluarkan udara. Oke, selanjutnya di sini ada frekuensi pernapasan manusia. Jadi ternyata pernapasan manusia itu juga ada frekuensi. Frekuensi itu adalah waktu ya. Biasanya pada umumnya nih kita manusia mampu bernafas antara 15 sampai 18 kali setiap menitnya. Nah, frekuensi pernapasan ini setiap orang bisa beda-beda ya. Dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah faktor umur. Lalu yang kedua adalah faktor jenis kelaminnya. Nah, kalau dari jenis kelaminnya, pernapasan wanita pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Ya, karena pada wanita umumnya volume paru-parunya itu lebih kecil dari laki-laki, sehingga bernapasnya itu lebih banyak daripada laki-laki. Lalu yang ketiga dilihat dari suhu tubuhnya. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Lalu yang terakhir adalah kegiatan tubuh. Orang yang banyak melakukan kegiatan memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan kegiatan. Ya, misalnya sedang olahraga, pasti nafasnya lebih banyak lagi. Selanjutnya di sini ada 2 jenis pernapasan ya. Oke. Kalau berdasarkan gerakan otot tulang rusuk dan otot diafragma, maka proses pernapasan ini bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Untuk pernapasan dada, ini pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, mekanismenya dibagi menjadi 2 ya, yang tadi yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama, fase inspirasi atau menghirupnya. Kalau pernapasan dada yang pertama adalah ketika udara masuk, maka rusuknya akan terangkat dan membesar. Lalu paru-parunya akan mengembang. Untuk fase ekspirasi atau menghembuskan udara, yang pertama paru-parunya akan mengempis. Lalu yang kedua, rusuknya akan mengendur dan terakhir udaranya akan keluar. Nah, ini untuk pernapasan dada. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma ya, yang ada di perut. Nah, mekanismenya ini dibagi menjadi 2 sama, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Untuk fase inspirasi atau menghirup ya, ketika kita menghirup udaranya masuk, lalu yang kedua rusuk kita akan terangkat dan membesar. Perut ya. Maka rongga dada akan membesar. Yang ketiga, maka paru-paru kita akan mengembang. Nah, lalu diafragma kita akan rata. Untuk fase ekspirasi atau menghembuskan, mengeluarkan udara, yang pertama yang terjadi adalah diafragma kita melengkung ke atas. Lalu yang kedua, paru-paru kita akan mengempis. Yang ketiga, rongga dada akan mengecil dan udara kita akan keluar. Nah, itulah penjelasan secara singkat mengenai organ pernapasan pada hewan dan manusia. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian serap ilmunya dengan baik.
Sekian dari Ibu, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.